Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan sehat walafiat, serta selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita kembali belajar Al-Quran hadis, konsentrasi hadis yang bertemakan berperilaku santun, yaitu pada hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah. Baik, sebelum kita membahas hadis tersebut, kita jelaskan dulu apa itu berperilaku santun. Secara etimologis, sopan santun berasal dari dua buah kata, yaitu kata sopan dan santun. Sopan santun dapat diartikan sebagai hormat, tertib menurut adab yang baik, atau bisa dikatakan sebagai cerminan kognitif atau pengetahuan. Sedangkan santun berarti halus dan baik budi bahasanya, tingkah lakunya, sopan, sabar, dan tenang. Atau bisa dikatakan cerminan psikomotorik atau penerapan pengetahuan sopan ke dalam suatu tindakan. Jika digabungkan kedua kalimat tersebut, sopan santun adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan melalui sikap, perbuatan atau tingkah laku, budi pekerti yang baik sesuai dengan tata krama, peradaban, dan kesusilaan. Nah, di sini kita sajikan yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, yang mana di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Nah, di sini hadis ini yaitu menjelaskan tentang berperilaku santun yang diklasifikasikan sebagai hadis sahih, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab sahihnya, yaitu pada bab adab, yaitu pada nomor 5559. Adapun maksud hadis ini adalah menganjurkan setiap muslim untuk berkata baik dan melarang untuk berkata kotor. Pilihannya ada dua, berkata baik atau diam. Hadis ini berisi 3 hal penting yang menjadi kemuliaan akhlak dalam perbuatan atau perkataan. 2 pertama dari perbuatan itu adalah berisi takhalli, yaitu pengosongan diri dari sifat tercela, dan tahalli, berhias diri dengan akhlak yang mulia. Sedangkan yang ketiga berisi akhlak qauliyah, yaitu ucapan. Nah, Imam Syafi'i pula turut menjelaskan soal hadis tersebut, bahwa seyogyaknya bagi setiap muslim untuk berpikir terlebih dahulu dengan apa yang akan dibicarakan. Nah, jika pembicaraannya memuat maslahat bagi kepentingan bersama, maka sebaiknya berbicara. Hakikatnya, manusia itu makhluk ciptaan dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan ini membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, bisa mengendalikan panca indera yang melekat pada dirinya. Dengan panca indera, kita sebagai manusia bisa melakukan sesuatu dengan mudahnya. Di antaranya panca indera yang luar biasa gunanya dan luar biasa juga bahayanya, yaitu lisan atau lidah. Dengan lisan dapat membahagiakan
sekaligus menyakiti orang, membuat orang menangis di saat yang sama, juga bisa membuat orang tersenyum, dan tak jarang perdamaian dan permusuhan yang tumbuh di sekitar kita sebab akibat dari perbuatan lisan kita. Bicara masalah lisan juga tak lepas dari hati sebagai objek dari lisan, karena apa yang kita perbuat dengan lisan kita akan berpengaruh dengan hati seseorang. Berbicara masalah lisan, pada prinsipnya lisan membawa manfaat dan pun juga sekaligus membawa mudarat yang mengikutinya. Hal ini tergantung pada cara kita menggunakan lisan tersebut, tetapi kita terkadang tidak menghiraukan hal yang ditimbulkan dari apa yang kita keluarkan dari lisan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa analisis bentuk-bentuk perilaku santun. Yang pertama yaitu berkata baik atau diam. Nah, dalam berbicara adalah berhati-hati dan memikirkannya terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Setelah direnungkan bahwa kata-kata itu baik, maka hendaknya ia mengatakan sebaliknya. Bila kata-kata yang ingin diucapkannya jelek, maka hendaknya ia menahan diri dan lebih baik diam. Yang kedua, sedikit berbicara lebih utama. Sedikit bicara lebih utama yaitu orang yang senang berbicara lama-lama akan sulit mengendalikan diri dari kesalahan. Kata-kata yang meluncur, bak air mengalir akan menghanyutkan apa saja yang diterjangnya. Dengan tak terasa meluncurkan kata-kata yang baik dan yang buruk. Karena itu Nabi SAW melarang kita banyak bicara. Yang ketiga, dilarang membicarakan setiap yang didengar. Nah, maksudnya di sini adalah sebagai muslim yang baik, diantaranya adalah selalu bersikap selektif dalam hal menyampaikan sebuah berita, tidak gegabah dan ceroboh untuk selalu menyampaikan setiap yang didengarnya. Karena itu ada kaidah dalam Islam soal kata-kata. Siapa yang membicarakan setiap apa yang didengarnya, berarti ia adalah pembicara yang dusta. Yang keempat, jangan mengutuk dan berbicara kotor. Nah, di sini maksudnya adalah mengutuk dan sumpah serapah dalam kehidupan modern yang serba materialistis sekarang ini seperti menjadi hal yang dianggap biasa. Seseorang yang sempurna akhlaknya adalah orang yang paling jauh dari kata-kata kotor, kutukan, sumpah serapah, dan kata-kata keji lainnya. Maka kita menghindari sikap mengejek, memperolok-olok, dan memandang rendah orang yang berbicara. Yang kelima, dilarang berdusta untuk membuat orang tertawa. Dan di sini juga dunia hiburan atau entertainment menjadi dunia yang digemari oleh sebagian besar umat manusia. Salah satu jenis hiburan yang digandrungi orang yang bisa untuk menghilangkan stres dan beban hidup yang berat adalah lawak. Dengan suguhan lawak ini orang menjadi tertawa terbahak-bahak, padahal di dalamnya campur baur antara kebenaran dan kedustaan, seperti memaksa diri dengan mengarang cerita bohong agar orang tertawa. Yang keenam, menghindari perkataan kasar, keras, atau ucapan yang menyakitkan perasaan, dan tidak mencari kesalahan pembicaraan orang lain dengan kekeliruannya. Nah, hal tersebut dapat mengundang kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Oleh karena itu, mari membiasakan diri untuk selalu berbuat baik, sehingga menjadikan pribadi yang baik. Cinta akan kedamaian menjadikan pribadi yang berpikir sebelum berbicara, sehingga dapat menuntun akan kebaikan dan keselamatan akan perbuatan lisan. Ada beberapa problematika yaitu dalam penerapan
berperilaku sopan santun. Nah, zaman sekarang ini sopan santun memang sudah tidak begitu lekat ya seperti zaman dahulu, utamanya adalah di kalangan remaja. Nah, bahkan sederhananya saja mengucapkan maaf ketika berbuat salah, terima kasih ketika dibantu orang lain, permisi, tolong, nah itu sudah mulai ditinggalkan. Seharusnya dalam bertutur kata dengan siapapun, terutama yang lebih tua, itu perlu diperhatikan baik-baik. Dengan orang tua, dengan kakak, dengan guru, dengan kakak kelas, hendaknya menyebut mereka dengan panggilan yang baik, yang sifatnya menghormati. Jangan meniru budaya luar yang kadang memanggil ibu sendiri saja langsung dengan namanya. Itu pun juga merupakan budaya negara kita, sehingga kita tidak perlu contoh. Dengan teman sebaya pun dalam bercanda juga perlu hati-hati, terutama dalam pemilihan kata. Salah kata malah bisa menimbulkan konflik satu sama lain, sebab perkataan yang buruk dapat menyulut emosi. Dan tak jarang juga berujung pada kekerasan. Mengerikan sekali memang ya melihat budaya sopan santun kini mulai hilang dalam hal bertutur kata sekalipun. Nah, bukti nyata kurangnya sopan santun masyarakat sekarang, yaitu yang mana sedang gencar-gencarnya saat ini adalah perang di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Nah, banyak yang berkomentar di media sosial dengan kata-kata yang kasar, yang tidak penting, yang tidak bermoral, serta menyakiti hati. Nah, hal-hal yang sepele saja dikritik, bahkan sampai membawa-bawa unsur sara. Nah, banyak pula yang memposting kata-kata, foto-foto atau video yang tidak pantas, yang tidak layak di media sosial. Namun mirisnya banyak di-like atau disukai banyak orang dan malah dianggap keren dan kekinian. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan dari materi tentang berperilaku santun pada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tersebut. Nah, semoga apa yang kita sampaikan memberikan kepahaman pada kalian dan bermanfaat bagi kita semua, dan serta juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahul mu'afiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.